Ya, oke, teman-teman. Suara saya terdengar? Terdengar, Oke, Pak. saya ngomongnya pelan-pelan kalau pakai ini ya. Oke. Yuk kita berdoa dulu. Siapa yang ingin memandu doa? Saya, Pak. Oke, silahkan Kristi. Ya, marilah Bapak dosen dan teman-teman sekalian, sebelum kita mulai perkuliahan siang hari ini, kita bersatu dalam doa. Saya akan memimpin doa dalam ajaran Kristen Protestan. Ya Bapa yang di surga, Bapa yang maha baik, yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, di siang hari ini kami hendak memulai perkuliahan ekologi kami kembali. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Bapa jalannya perkuliahan kami pada hari ini. Biarlah perkuliahan ini berjalan dengan lancar, dengan baik Tuhan, dari awal sampai akhirnya. Ya Bapa, Engkau berkatilah setiap media yang kami gunakan Tuhan, kiranya dapat mendukung perjalanan perkuliahan kami pada hari ini. Berkatilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, biarlah kami memiliki hati dan pikiran dan telinga yang mau mendengar setiap materi yang disampaikan oleh dosen kami. Tuhan, berkatilah Pak Sunarto yang akan membimbing kami, Kau berikanlah kesabaran, kesehatan dalam mendidik kami. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Oke, terima kasih Kristi. Ya, teman-teman semuanya, saya masih berutang pada kalian, belum sempat kirim materi, ya. Nanti akan saya kirim ulang lagi, karena masih banyaknya pekerjaan-pekerjaan saya. Saya akan jelaskan kaitannya dengan individu dan populasi. Jadi dalam buku, kalau di dalam bukunya yang pernah saya sampaikan, yaitu buku-buku nanti saya kirim, buku-buku dasar-dasar ekologi, ini buku Babon, itu kita akan menjelaskan tentang sifat-sifat organisasi pada taraf populasi. Ya. Yang waktu lalu sudah saya jelaskan kaitannya dengan individu dan populasi. Individu itu adalah bagian dari makhluk hidup satu orang ataupun satu. Jadi di dalam biosfer merupakan suatu kesatuan sistem yang sangat rumit. Yang pada dasarnya sesungguhnya biosfer itu adalah pengertian yang dapat dibayangkan dalam diri kita bahwa lapisan bumi yang bisa ditempati oleh makhluk hidup. Lapisan bumi yang ditempati oleh makhluk hidup itulah berasal terdiri dari terutama diri kita. Diri kita itu bagian daripada individu. Untuk mengamati lingkungan sekitarnya, pengamatan-pengamatan itu harus dilakukan satu persatu organisme. Jadi individu bisa disebutkan satuan organisme. Satuan organisme. Sering sekali kita sering mendengar istilah individualistis. Orangnya individualistis. Ya. Atau yang dikatakan orangnya individu banget, orangnya individual. Ya. Kalau gitu individualistis itu adalah paham yang mementingkan dirinya sendiri. Kalau begitu individu adalah diri sendiri. Diri sendiri apa? Diri sendiri organisme. Individu. Individu itu berasal dari kata bahasa Latin. Nanti akan saya kirim. Yang arti yang berasal dari bahasa Latin terdiri dari dividus. Dan dividus. Itu berarti tidak, dividus itu dapat dibagi. Jadi individu itu artinya yang tidak bisa dibagi. Diri kita tidak bisa dibagi. Namun diri kita itu pembagian diri kita adalah ada kepala, ada badan, ada kaki. Namun keseluruhan individu ini kita tidak bisa dibagi. Kalau dibagi sudah tidak bisa dinamakan individu lagi. Jadi satu orang pribadi itu adalah individu. Satu individu manusia. Satu pohon mangga. Satu individu pohon mangga. Satu ayam, seekor ayam berarti satu individu ayam. Nah, jadi individu adalah yang tidak bisa dibagi. Makhluk hidup tidak bisa dibagi tersendiri. Ya. Misalnya, seorang manusia itu individu.
sebatang pohon, seekor ayam, seekor kucing, seekor nyamuk, itu individu. Jadi individu itu dapat dilihat. Ingat, individu itu dapat dilihat, dapat dihitung, dapat diukur, dan dapat dipakai di dalam percobaan-percobaan. Individu itu apabila dikumpulkan bermacam-macam data, yang kemudian data-data itu dapat dipelajari dalam dunia, di dalam satu kesatuannya. Itu yang dikatakan individu. Nah, setiap individu itu melakukan proses hidup yang masing-masing berjalan terpisah dengan individu yang berbeda. Ya, saya ulang lagi. Setiap individu melakukan proses hidup ataupun proses kehidupan yang masing-masing berjalan terpisah dan berbeda untuk setiap individu. Jadi individu Liana, individu Luther, individu Novika, Nadila berbeda-beda. Proses hidupnya berbeda-beda. Itu. Proses hidupnya berbeda-beda. Nah, jadi jika setiap ekor, contohnya, jika setiap ekor kuda, jika setiap ekor ayam, jika setiap tumbuhan, jika setiap pohon mangga, ya, dan kawan-kawannya, jadi tiap-tiap ekor dan kawan-kawannya itu di dalam kelompoknya, di tiap pohonnya, kelompok-kelompoknya itu dinamakan sebagai kelompok yang dinamakan populasi. Kelompok populasi. Jadi setiap individu yang satu dengan yang lain dapat dibedakan. Kapan dapat dibedakan? Sampai batas tertentu yang ditunjukkan. Kehidupan itu timbul dari yang hidup. Kehidupan itu merupakan satu mata rantai. Yang kemarin saudara jelaskan, saudara beritahukan juga bahwa ada di dalam konsep mata rantai itu, individu satu dengan individu yang lain sangat tergantung, yang dinamakan rantai pangan. Itu, rantai pangan. Nah, setiap kehidupan itu tidak terpisah dari dirinya sendiri, tidak terpisah dengan lingkungannya. Nah, lingkungannya sendiri itu yang dinamakan lingkungan kehidupannya, itu disebut dengan individu. Nah, bagian dari individu satu dengan individu yang lain yang sejenis pada tahap hari yang sama ataupun waktu yang sama ataupun juga dalam lingkungan yang sama diberi nama populasi. Nah, jadi populasi itu berasal dari kata populus yang diartikan rakyat. Populasi berasal dari kata populus yang diartikan rakyat ataupun penduduk. Di masyarakat lain mengatakan bahwa populasi masyarakat di Jakarta, jadi penduduk masyarakat di Jakarta. Kalau kita katakan bahwa populasi ayam yang ada di lapangan, berarti penduduk ayam ada di lapangan. Hanya bedanya penduduk itu dikaitkan pada manusia, tapi kalau populasi dalam kaitannya dengan ayam dan sebagainya itu pada makhluk hidup dalam bahasa ekologinya. Itu. Jadi populasi adalah sekumpulan individu, sekumpulan makhluk hidup yang sama, jenis yang sama, yang bisa berinteraksi satu dengan yang lain dalam lingkungan dan waktu yang sama. Itu yang dikatakan populasi. Nah, di dalam mempelajari ekologi, yang dimaksudkan dengan populasi, ya, bisa dicatat dulu, populasi adalah sekelompok individu yang sejenis. Ya, intinya, sekelompok individu yang sejenis. Kalau sudah sekelompok individu yang sejenis, di mana dan kapan? Jadi kalau saat ini saudara kita semua ngajar ada di dalam Zoom ini, populasi pengajaran ekologi pada hari Kamis jam sekian, tanggal sekian, itu adalah populasinya. Kalau hanya menyebutkan sekelompok individu, masih ada pertanyaan lagi. Kapan? Dan itu di mana?
Jadi contoh lagi, misalnya kita mengatakan ada populasi pohon kelapa yang ada di perkebunan, itu merupakan suatu populasi. Pada tahun berapa? Kalau kita mengatakan kalau saudara pergi ke Bogor ataupun mendengar Istana Bogornya Pak Jokowi, dinyatakan bahwa ada populasi kijang, ada populasi menjangan, ada populasi keledai di Kebun Raya Bogor pada tahun 2022. Itu populasinya, jumlahnya. Misalnya, ada pohon jati pada tahun 2022 di perkebunan Medan. Ada populasi kelapa sawit di perkebunan Sumatera Utara pada tahun 2022. Itu populasi. Nah, kalau begitu, sifat-sifat apa yang dimiliki populasi? Ya, sifat-sifat yang dimiliki populasi. Perbedaan individu sama populasi. Individu itu mempunyai sifat yang bisa diukur tadi. Populasi juga punya sifatnya. Populasi mempunyai sifat yang bisa diukur lahir kematiannya. Kelahiran dan kematian. Jadi angkanya bisa diukur. Individu tidak bisa diukur. Individu bisa mengalami lahir mati. Lahir tumbuh mati. Jadi populasi mempunyai sifat-sifat yang dikatakan yang pertama adalah kerapatan ataupun kepadatan. Jadi kalau kita ada di suatu ruangan, ada satu ruangan, ruang kelas yang diisi hanya 10 orang, berarti bahwa di populasi di ruang kelas itu hanya 10 orang. Kepadatannya berapa? 10 orang per ruangan. Kalau ditambah lagi menjadi 30 ataupun menjadi 40, kepadatannya, kerapatannya 40. Jadi kepadatan ataupun kerapatan ataupun juga kepadatan, lah yang digunakan pada tumbuhan. Ya. Kerapatan atau kerapatan itu lahirnya digunakan kepada tumbuhan. Di satu halaman itu kerapatan pohon mangga ada 40 per luas lapangan kerapatannya. Kalau untuk pada hewan, untuk manusia tidak bisa disebutkan kerapatan, yaitu disebutkan kepadatan. Makanya pohonnya itu ditanam secara rapat. Jadi kerapatan lain digunakan pada tumbuhan, sedangkan kepadatan biasanya pada manusia, kepada hewan. Jadi sifat yang dimiliki populasi yang pertama adalah kerapatan ataupun kepadatan. Kerapatan itu untuk tumbuhan, kepadatan untuk non-tumbuhan. Untuk hewan bisa, untuk manusia bisa, untuk bakteri bisa, untuk virus bisa. Yang kedua, sifat yang dimiliki populasi adalah angka kelahiran. Angka kelahiran juga dinamakan natalitas. Dengarkan dulu ya. Yang penting saudara mendengar dulu. Punya angka kelahiran, natalitas. Dalam kehidupan sehari-hari, orang umat Kristiani mendengar kata natalitas, Natal. Kan Desember Natalan orang-orang Kristen tanggal 25 Desember. Tanggal 25 Desember dikenal dengan Natal, hari Natal. Natal itu lahir. Jadi individu kita semua bisa lahir. Kita lahir, lahirannya kapan? Lahir, tumbuh, dan mati. Nah, kalau individu itu hanya bisa lahir, populasi tidak lahir, tapi populasi mempunyai angka kelahiran. Ataupun juga dinamakan angka natalitas. Nah, kalau ada istilah yang dikatakan natalitas ataupun kelahiran, begitu sebaliknya, populasi juga mempunyai sifat yang dikatakan mortalitas. Jadi mortalitas itu adalah angka kematian. Mortalitas angka kematian. Nah, kelahiran. Nah, di dalam organisasi tingkat populasi, lahir itu merupakan permulaan dari adanya individu yang muncul di alam.
Desi Ardeli Elida Kristi lahirnya kapan? Nah, sebagai individu punya lahir, mengalami lahiran, tapi tidak mempunyai angka kelahiran. Jadi lahir itu merupakan permulaan kehidupan adanya individu lahir. Nah, sementara angka kelahiran pada populasi, angka kelahiran merupakan sifat yang terakumulasi dari masing-masing individu dalam satu populasi. Ya, angka kelahiran dimiliki oleh populasi. Jadi kelahiran ataupun natalitas yaitu merupakan milik populasi, tidak milik individu. Jadi kelahiran atau natalitas itu merupakan kemampuan inherent, kemampuan ataupun sifat bawaan yang diwariskan suatu populasi, sifat bawaan populasi. Untuk apa? Untuk bisa bertambah jumlahnya. Jadi kalau populasi manusia yang ada di Jakarta pada tahun 2000 adalah jumlahnya 8 juta. Untuk sekarang bertambah pada tahun 2022, angka populasi jumlah penduduk yang ada di Jakarta sudah menjadi 12 juta. Jadi angka kelahiran bisa bertambah. Ya, bertambah jumlahnya. Jadi sifat kelahiran, angka kelahiran bisa bertambah dan bisa berkurang. Kenapa bisa bertambah, kenapa bisa berkurang? Ini bisa terjadi karena adanya urbanisasi di penduduk ini. Yang dikenal adanya imigrasi. Nah, itu contohnya. Nah, dalam buku Dasar-Dasar Ekologi, Odum menjelaskan bahwa ada natalitas itu, ada natalitas maksimum dan ada natalitas minimum. Yang dihitungkan apa? Ada dengan rumusnya. Nanti akan saya perlihatkan di materinya, akan segera saya kirim nanti kalau sudah selesai ya. Contohnya di sini. Contohnya, jika individu jenis ayam, taruhlah jenis ayam aja, dilepaskan dalam suatu kandang, dalam lapangan, ya, ke beberapa bulan, setelah beberapa bulan dihitung kembali, maka individu ayam itu akan bertambah. Bertambahnya karena apa? Karena ayam itu bertelur kemudian menetas. Bertambahnya ayam itu karena ada kelahiran. Selain adanya kelahiran, ada individu baru yang masuk ke dalam lapangan itu, menambah jumlah ayam. Itu yang dikatakan angka kelahirannya. Jadi bisa bertambahnya populasi karena adanya angka kelahiran ataupun natalitas. Yang kedua, ditambahnya adanya makhluk baru yang sejenis masuk ke dalam populasi itu. Jadi penduduk yang ada di Jakarta ini bisa bertambah banyak itu bukan hanya karena adanya angka natalitasnya penduduk di Jakarta saja, namun karena adanya kedatangan orang-orang yang ada dari Medan, dari Palembang, dari Jawa, dari NTT, dari Manado, ya toh, datang ke Jakarta itu menambah jumlah populasi. Itu contohnya, ya. Oke. Itu dari kelahirannya. Sekarang setelah adanya kelahiran yang disebut tadi mortalitas. Mortalitas juga dinamakan angka kematian. Ya. Jadi yang dimaksud angka kematian, ini kalau kita membahas angka kematian itu ngeri ya. Tahun 2021 angka kematian penduduk di Indonesia mati disebabkan karena COVID bertambah banyak. Saudara lihat di TV, setiap hari tambah sekian, itu angka kematian. Sehingga mengatakan bahwa di televisi diumumkan bahwa angka kematian per hari ini sekian ratus.
itu namanya angka kematian. Berapa persen dari yang hidupnya? Jadi sebagaimana dengan kelahiran, kematian itu merupakan kejadian yang mengakhiri proses metabolisme suatu individu. Bahasa kasarnya, kematian itu proses berhentinya kehidupan. Proses berhentinya kehidupan itu adalah kematian. Dalam bahasa halusnya, kematian itu merupakan kejadian yang mengakhiri proses metabolisme suatu individu. Kalau metabolisme individu berarti metabolisme terdiri dari ada dua. Anabolisme sama katabolisme. Itu kaitannya dengan energi. Yang memecahkan energi, yang sama yang menggunakan energi. Jadi orang yang mati ataupun individu yang mati tidak bisa bergerak. Kenapa tidak bisa bergerak? Karena tidak punya energi. Sehingga orang mengatakan orang mati itu orang yang tidak bisa bergerak. Tidak ada gerakan. Kenapa tidak ada gerakan? Tidak ada energi. Itu adalah proses yang dikatakan kematian itu adalah proses berhentinya metabolisme. Jadi, mati itu merupakan tahap akhir dari individu yang hidup di dunia ini. Ayam itu mati, berarti ayam itu mengalami tahap akhir dari kehidupannya. Nah, kematian merupakan karakteristik milik individu, anggota suatu populasi. Ingat ya, kematian adalah merupakan karakteristik milik individu, anggota populasi. Kalau angka kematian sebagaimana tadi kelahiran adalah milik individu, milik proses permulaan hidupnya individu. Kelahiran adalah milik angka kelahiran dari populasi. Jadi angka kematian adalah karakteristik populasi yang dapat mengubah kerapatan jenis ataupun kepadatan populasi. Jadi kematian ataupun mortalitas itu merupakan pengurangan jumlah individu dalam suatu populasi. Sebaliknya, kelahiran merupakan penjumlahan, penambahan jumlah jenis individu dari populasi. Itu yang dikatakan mortalitas. Di alam bebas itu individu akan mampu hidup dan bertahan sampai dengan umur fisiologis dalam keadaan ekologi yang ideal. Apa yang dikatakan umur fisiologis itu? Ya. Jika kita mengkaji di alam, kita lihat di alam, saudara ini pelajari ekologi, melihat di alam nanti, maka kita dapat melihat dan mengikuti peristiwa. Tempat individu itu dilahirkan, tumbuh dewasa, berkembang, dan diakhiri dengan kematian. Dalam hal ini yang dialami sejak ia dilahirkan ataupun tumbuh-tumbuhan itu berkecambah, itu yang dinamakan adalah umur ataupun longevity. Umur ataupun longevity. Umur ini seperti telah dikemukakan di atas ada umur fisiologi dan umur ekologi. Ada dua umur ya. Umur fisiologis sama umur ekologi. Umur ekologi adalah umur yang dipengaruhi oleh lingkungan. Umur ekologi adalah umur yang dipengaruhi oleh lingkungan. Yang dimaksudkan umur fisiologi adalah umur yang ditentukan oleh sifat-sifat fisiologi alami. Pak, contohnya apa? Ya, Pak, contohnya apa? Misal, seekor harimau yang lahir sehat. Seekor harimau lahir sehat. Seekor harimau yang lahir sehat itu dibesarkan. Dibesarkan dengan makanan, dengan minuman, dengan kasih sayang, ya toh? Misalnya bahwa umur rata-rata harimau adalah 60 tahun.
umur rata-rata harimau adalah 60 tahun. Maka umur itu adalah umur fisiologi. Kalau umur manusia adalah umurnya 80 tahun, harapan hidupnya 80 tahun, itu adalah umur fisiologi. Namun sementara jika hewan macan itu yang umur fisiologinya 60 tahun, karena ada lingkungan, ada orang manusia melihat bahwa ada keindahan kulitnya harimau itu, kemudian orang membunuh harimau pada umur 30 tahun, berarti umur ekologinya harimau adalah 30 tahun. Ya. Jadi contoh tadi, umur hewan, umur macan 60 tahun, umur fisiologisnya. Namun sementara jika karena kulitnya yang indah, untuk bisa dibuat jaket, untuk bisa dibuat karpet, taring dan kukunya yang bagus, untuk dibuat bandul leontin dan lain sebagainya. Manusia bisa membuat itu untuk keindahan-keindahan. Maka pada suatu hari, sebelum umur 60 tahun fisiologi, mati tua istilahnya, dibunuh oleh orang pemburu, maka umur fisiologinya lebih panjang dibanding umur ekologi. Umur fisiologinya 60, dia mati karena dibunuh. Jadi umur ekologi. Jadi kalau ada seorang manusia dibunuh orang, ya, ini umur ekologinya sampai seperti itu. Ada orang dibunuh, umur 16 tahun dibunuh, berarti umur ekologinya 16 tahun. Umur fisiologinya adalah harapan hidupnya. Rata-rata umur populasi, umur orang manusia di Indonesia 70 tahun, berarti umur fisiologisnya 70 tahun. Itu. Nah, jadi umur ekologi sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Kemudian setelah ciri-ciri populasi, yaitu adalah angka kelahiran natalitas, angka kematian, mortalitas, kemudian penyebaran umur. Penyebaran umur. Apa yang dimaksud dengan penyebaran umur itu? Penyebaran umur populasi merupakan ciri yang menjadi sangat penting pada populasi karena dipengaruhi natalitas, kelahiran, dan mortalitas. Dalam populasi yang sedang berkembang cepat, maka dicirikan sejumlah individu-individu muda ataupun lebih anak-anak belum dewasa. Contoh kita manusia. Liana, kalau kita berpikir pada populasi manusia di Indonesia, anak-anak, orang muda, orang dewasa, lebih banyak yang mana? Menurut saya ya Pak, Ya. Lebih banyak. Penyebaran umurnya lebih banyak yang mana? Anak-anak mungkin Pak. Sebabnya apa? Karena anak-anak itu kan baru lahir ya Pak, ibaratnya berarti natalitasnya gitu Pak. Oke. Kalau dibanding orang yang dewasa? Mungkin kurang ngerti sih Pak. Ya, nggak apa-apa. Luther, gimana Luther? Saya ingin dengar suaramu Luther. Suaramu bagus. Coba kalau menurut saya sih mungkin anak-anak. Oke, ya. Kalau orang muda seperti kalian sama orang yang sudah dewasa, lebih banyak mana? Taruhlah yang muda itu antara umur 17 sampai umur 40, 30 sama dibanding orang yang umur 40 sama umur 60 lebih banyak mana? Lebih banyak kita, Pak. Karena kita juga lagi iya, Pak.
Ya, ya. Karena individu-individu yang umurnya sana sudah banyak ada yang sakit-sakitan, meninggal terutama seperti itu. Nah, penyebaran umur. Nah, kenapa saya tanyakan ini? Penyebaran umur. Di dalam ekologi, ya, penyebaran umur, ya, yang dikatakan umur ekologi, ya, menentukan keberadaan populasi. Ada tiga hal bagian umur, penyebaran umur yang disebutnya adalah umur masa prereproduktif. Masa prereproduktif. Yang kedua masa reproduktif. Yang ketiga masa reproduktif. Bentar. Kalau gitu ini saya akan jelaskan, saya pakai share, pakai tulisan tangan, pakai ini saja. Nah, yang saya tulis sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, sudah. Penyebaran umur sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau begitu penyebaran umur saya tulis dulu kalau sudah kebaca. Penyebaran umur yaitu berdasarkan umur ekologi ada tiga bagian. Satu yang dinamakan prereproduktif. Prereproduktif. Yang kedua disebut reproduktif ataupun masa prereproduktif, masa reproduktif, dan yang ketiga yang disebut masa post reproduktif. Nah, jadi menurut berdasarkan umur ekologi, ya, umur ada pembagian menjadi tiga bagian: prereproduktif, reproduktif, post reproduktif. Masa yang disebut prereproduktif, pre itu berasal dari kata pra, sebelum mampu bereproduksi. Prereproduktif. Prereproduktif itu menunjukkan keadaan individu masih dalam tahap masa kanak-kanak dan belum dewasa. Prereproduktif masa individu, ya, ataupun yang disebutkan waktu individu ataupun keadaan individu masih dalam tahap masa kanak-kanak dan belum dewasa. Sedangkan masa yang dikatakan bagian daripada reproduktif menunjukkan keadaan individu sudah dewasa dan mampu hidup sendiri dan berkembang biak. Ini namanya reproduktif.
dan yang disebut post reproduktif ataupun pasca reproduktif. Jadi yang dinamakan post reproduktif ataupun masa pasca reproduktif yaitu menunjukkan individu-individu yang sudah lewat dewasa ataupun menjelang masa tua dan tidak produktif lagi, tinggal menunggu datangnya kematian. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan modern, manusia nampaknya memiliki pembagian umur ekologi yang relatif hampir sama. Umur pada masa prareproduktif, reproduktif, dan pasca reproduktif ataupun post reproduktif kurang lebih berimbang dan mempunyai masa yang panjangnya masing-masing kurang lebih sepertiga dari masa hidupnya. Nah, kalau masih pada manusia lagi, sementara dalam kehidupan pada zaman primitif, manusia biasanya memiliki umur pasca reproduktif yang jauh lebih pendek daripada umur yang lain. Pasca reproduktifnya sangat lebih pendek. Dalam pada itu, kebanyakan tumbuhan dan hewan ataupun binatang-binatang memiliki prereproduktif yang jauh lebih panjang daripada umur yang lainnya. Contohnya apa, Pak? Tadi yang saya sebutkan apabila ada orang lahir ataupun hewan lahir, prereproduktif. Jadi yang dikatakan prereproduktif pada saat lahir sampai belum mampu dewasa, belum mampu mandiri. Ini prereproduktif. Kalau ibarat serangga, yang dimaksudkan prereproduktif itu adalah dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Coba-coba, Tiara. Kalau manusia kita sebagai prereproduktif seperti apa? Anak-anak, Pak. Anak-anak. Ya, anak-anak. Kalau kamu termasuk prereproduktif atau reproduktif? Reproduktif, Pak. Kenapa? Karena sudah bisa hidup sendiri dan sedang berkembang biak. Sedang berkembang biak. Maksudnya sedang berkembang biak ini apa sih? Maksudnya ada proses ini, Pak, bertambah dewasa gitu. Enggak, itu namanya sedang bukan berkembang biak. Berkembang biak itu apa sih? Iya, Pak, berkembang biak itu hampir sama kayak bertambah banyak ya, Pak. Iya, apa kamu sudah bisa bertambah banyak? Tidak. Kalau kelak suatu saat kamu married terus punya anak itu sudah bisa berkembang biak. Tapi kalau mengatakan sudah berkembang biak, enak aja apa dipikir aku hewan apa berkembang biak itu bereproduksi gitulah ya. Jadi kalau contoh serangga yang disebut prereproduktif itu seperti dalam bentuk ulat. Udah tahu ulat kan? Pekerjaannya tiap hari ngapain ulat itu? Halo, Amelia Reba.
Pekerjaan setiap hari ulat itu apa? Memakan daun, Pak. Gimana sih? Memakan daun. Tugasnya hanya makan aja. Dia belum produktif. Setelah setelah dia berkepompong, kemudian jadi kupu-kupu, dan kupu-kupu itu bisa bertelur, itu berarti masa reproduktif. Jadi umur prereproduktif itu panjang. Umurnya ulat itu bisa setengah bulan. Selama 15 hari makan terus. Setelah makan terus, jadi kepompong. Setelah jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Kupu-kupu kalau cuma 3 hari, 4 hari, mati. Jadi reproduktifnya itu jadi reproduktif aja. Setelah berkembang biak, post reproduktifnya pasca reproduktif pendek sekali. Mungkin sehari terus mati. Ada belalang itu pre-reproduktifnya hanya makan saja. Setelah dia reproduksi, dia kawin, setelah kawin yang laki-laki mati. Itu berarti tidak punya post reproduktif. Yang dipunyanya pre-reproduktif, reproduktif, dan mati. Kalau manusia, ekologi manusia ya, ekologi manusia saudara itu masih bisa dinyatakan masih dalam kondisi pre-reproduktif. Kenapa? Karena kamu masih menuntut sekolah. Masih belum bisa mandiri, dalam pengertian mandiri secara ekonomi. Sudah adakah di antara kalian sudah mandiri secara ekonomi, kuliahmu nggak usah dibayarin orang tua, beli baju, beli apa-apa, nggak usah dibayar orang tua dari saudara sendiri? Adakah? Belum, Pak. Nah, itu berarti kalian masih pre-reproduktif. Masa pre-reproduktifnya panjang. Jadi sejak kita manusia ini, kalau manusia pre-reproduktifnya sekitar 20 tahun. Umur lahir sampai umur 22 tahun taruhlah. Kalau saudara saya juga saat itu masih mahasiswa. Lulus mahasiswa baru bisa bekerja. Artinya kalau setelah sudah bekerja bisa masa reproduktif. Secara ekonomi, ini ukuran secara ekonomi. Kalau orang tua kita, ada yang bapaknya sudah pensiun belum? Ada, Pak. Nah, kalau yang bapaknya sudah pensiun, itu sudah post reproduktif. Kalau bapaknya, ibunya masih bekerja, itu masih reproduktif. Artinya mampu berproduksi, menghasilkan. Itu kalau ditinjau dari ekonomi. Jadi kalau ditinjau dari ekonomi, kita ini orang-orang itu dalam masa pre-reproduktif belum bisa mandiri, belum bisa menghasilkan uang dan sebagainya, masa pre-reproduktif. Setelah saudara nanti lulus, saudara bisa bekerja, bisa produktif. Artinya kalau kalian sudah produktif secara ekonomi, saudara bisa mandiri dalam bidang keuangan. Sampai masa pensiun. Setelah pensiun, ya itu masa post reproduktif. Itu kalau ekonomi. Kalau ditinjau bukan lagi sebagai ekonomi, ditinjau dari ekologi, pre-reproduktif, maka ketika manusia sampai saudara masih reproduktif. Ketika nanti saudara sudah married, ya reproduktif, masa reproduktif. Masa post reproduktif, masa di mana manusia tidak bisa lagi berkembang biak. Contoh, umur manusia rata-rata di Indonesia ada berapa? Dari lahir sampai meninggal? Luther, Sylvia? Udah, nenekmu aja, nenek atau kakek aja. Kakeknya umurnya berapa sekarang? 60, Pak. Udah meninggal dua-dua, Pak. Berapa? Udah meninggal dua-duanya, Pak. Ya, umurnya berapa waktu meninggal?
85, Pak. Kalau yang satunya 80, yang satunya 73, 80. Pak. Ya, 80 ya. 80 atau 73. Berarti 70 tahun ke atas. Ya. Pada saat pre-reproduktif, kalian pre-reproduktif, kira-kira ibumu, nenekmu itu menikah tahun umur berapa? Luther. Nenekmu, nenek itu ya, nenekmu menikah kira-kira tahun berapa? Umur berapa? Kurang tahu, karena waktu itu pas masih kecil banget udah meninggal. Oke. Bapakmu, keluarga bapakmu jumlahnya ada berapa? Ada yang 12. neneknya punya anak 10, ada nggak? Kalau keluarga bapak saya berjumlah 12 orang, Pak. Bapak saya anak terakhir. Papamu anak terakhir. Anak terakhir Iya, anak nomor berapa? 12? Iya, ke-12. Wow, mulia banget ya. Papamu keluarga besar ya. 12 iya, kan? Iya, Oke. Anak umur 12. Kira-kira nenekmu melahirkan anak pertama umur berapa? Saya kurang tahu juga, Pak. Oke, Karena kita hitung aja. Lahir itu tuh emang benar-benar mereka udah meninggal semua, Pak. Oke, kita hitung ya. Wanita ya. Oke. Kita hitung gampang wanita aja deh. Wanita kalau umur biologis wanita. Hai wanita. Iya, Pak. Saudara mengalami menstruasi umur berapa? 12. 12 tahun. Jadi umur kalian itu awal lahir sampai umur 12 itu umur pre-reproduktif. Ditinjau dari umur biologis ya. Umur fisiologis ya. Jadi saudara yang wanita itu umur 1 sampai umur 12 tahun itu pre-reproduktif. Kalau tapi bukan kalian. Kalau wanita yang umur 12 tahun menikah, kira-kira umur berapa umumnya dia melahirkan anak? Tiga 13 sampai 14 tahun mungkin, Pak. Kalau Oke. Ya, anggap aja 14 tahun ya. 14 tahun ya. Kalau setiap 2 tahun punya anak lagi, kira-kira sampai umur berapa dia bisa melahirkan anak? Sampai menopause kali, Pak ya? Oke, sampai menopause umur berapa? 50-an mungkin, Pak. 50-an. Kira-kira wanita tidak bisa, secara umum tidak bisa melahirkan sampai umur berapa? 40-an, Pak. 40. Jadi kalau wanita itu umur 14 tahun menikah, 14 tahun punya kemampuan untuk melahirkan anak, rata-rata setiap 2 tahun punya anak, sampai umur 40 tahun, kira-kira kemampuan sampai umur 40 tahun, kira-kira punya anak berapa? Wanita itu mampu melahirkan berapa anak? 40 dikurangi 14 jadi berapa? 26. 26 bagi 2 13. Jadi seorang wanita punya kemampuan menurunkan anak itu 13. Itu kalau 2 tahun sekali. Jadi neneknya Luther, Jonathan? Iya, Pak. Jadi kalau nenekmu tuh punya anak 12, kalau rata-rata setiap 2 tahun punya melahirkan anak, 12 kali 2 ada 24 tahun toh? Iya, Pak. 12 kali 24. Ya, kalau nenekmu itu umur 14 tahun ataupun 16 tahun sudah melahirkan, jadi setiap tahun 2 tahun melahirkan sampai umur 40 tahun.
Berarti masa reproduktif wanita itu adalah antara umur 12 tahun sampai 40 tahun. Berarti masa reproduktifnya ada sekitar 26 sampai 28 tahun masa reproduktifnya. Bisa dihitung. Ketika wanita sudah umur 40 tahun ke atas, umumnya wanita umur 40 tahun ke atas itu sulit, sudah nggak bisa melahirkan. Kalau bisa melahirkan dalam kondisi bahaya. Iya kan? Nah, jadi kalau wanita itu masa post reproduktifnya dari umur 40 sampai meninggal. Itu dari biologisnya. Kalau secara ekonomi, kalau saudara nanti umur 20 tahun sudah lulus, kalian umur 20 tahun bisa lulus nggak kira-kira? Enggak, Pak. Ya? Umur berapa? Kayaknya karena rata-rata kita semua udah 20 ke atas, Pak. Sekarang? Iya, Pak. Iya, Ya, Pak. 20. kira-kira umur berapa kamu lulus terus dapat pekerjaan? 22 tahun. Umur 22 tahun. 22. Nanti kalau kalian umur 22 tahun dapat pekerjaan, dapat uang banyak, pinter cari uang, kira-kira masih minta uang orang tua enggak sih? Halo? Enggak, Pak. Enggak, berarti kalian sudah preproduktif. Sudah masa produktif. Gitu loh. Sudah masa produktif. Jadi umur preproduktif manusia antara 0 sampai 22 tahun. Dari 22 secara ekonomi sampai 60 tahun. Karena 60 tahun pensiun. Setelah 60 tahun adalah post reproduktif. Ya, itu. Jadi saya ulang lagi ke atas. Kok jadi gini? Halo, masih terdengar? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Sifat populasi. Oke, sifat populasi. Bahwa populasi itu mempunyai angka kelahiran. Angka kelahiran juga dinamakan disebut natalitas. Yang kedua adalah angka kematian. Yang disebut mortalitas. Jadi saya ulang lagi. Angka kelahiran natalitas, angka kelahiran atau natalitas, kemampuan suatu populasi untuk bertambah. Intinya gitu. Kemampuan suatu populasi untuk bertambah. Angka natalitas itu ekivalen sama dengan kelahiran dalam kajian populasi. Angka natalitas ataupun kelahiran juga dinamakan sebagai produksi baru, produk-produk baru karena dilahirkan atau karena pembelahan sel. Itu natalitas. Natalitas dalam hal ini pertambahan populasi dalam lingkungan yang sesuai. Jadi kalau angka mortalitas yang dimaksud adalah kematian individu di dalam populasi. Dikatakan kebalikan dari natalitas. Angka kelahiran sama angka kematian natalitasnya. Angka mortalitas ekivalen ataupun sama dengan angka kematian pada demografi pada manusia.
Jadi seperti natalitas, mortalitas dapat dinyatakan sebagai individu-individu yang mati di dalam kurun waktu tertentu. Itu yang dikatakan mortalitas, individu-individu berarti. Misalnya dalam waktu 20 tahun, ada kehilangan 350 orang pada suatu desa. Berarti dalam rangka 20 tahun ada 350 orang yang meninggal ataupun tidak ditemukan. Itu contohnya ya. Jadi mortalitas dari setiap populasi itu lingkungannya beragam. Dalam mortalitas juga disebutkan ada mortalitas minimum, ada bersama yang dikatakan mortalitas maksimum atau umur-umur tua. Yang di situ ada kaitannya dengan umur fisiologi sama umur ekologi. Umur fisiologi sama umur ekologi. Di dalam angka-angka kematian, angka kelahiran, sifat-sifat itu ada yang dikatakan penyebaran umur tadi ini, penyebaran umur. Nah, dalam penyebaran umur itulah ya. Dalam penyebaran umur itu merupakan sifat penting populasi yang mempengaruhi natalitas dan mortalitas. Jadi penyebaran ini sangat mempengaruhi angka natalitas dan mortalitas. Sebabnya apa? Karena populasi itu menentukan status reproduktif yang sedang berlangsung dalam populasi. Biasanya populasi yang sedang berkembang cepat itu mengandung sebagian besar individu-individu muda. Dan populasi yang stasioner memiliki individu di umur-umur yang merata. Sedangkan populasinya menurun, apabila populasi yang menurun akan mengandung individu-individu yang umur tua. Teman-teman mahasiswa, kalau kalian baca kemarin saya baca ya di Jepang itu pertumbuhan penduduknya sekarang berkurang. Umur-umur individu-individu tua semakin sedikit. Umur individu-individu muda reproduktif semakin banyak. Namun angka natalitas berkurang. Nanti lama-lama populasi orang Jepang berkurang. Kalau populasi orang Jepang berkurang, kelak suatu saat bisa-bisa punah. Dan bahkan kalau di Jepang atau negara Swedia, kalau orang melahirkan, orang punya anak dapat subsidi. Kalau orang Mandarin, orang Tionghoa dahulu, anaknya cuma satu. Sebab kalau punya anak lagi didenda. Kalau suatu saat orang Indonesia kalau anaknya cuma satu atau banyak yang nggak punya anak, kalau suatu saat orang melahirkan pun dapat subsidi. Ini kaitannya dalam rangka populasi. Itu. Dalam rangka populasi. Nah, itu yang dikatakan penyebaran umur. Ya. Kenapa terjadinya penyebaran umur? Kenapa terjadi pertambahan umur? Itu akan menjadikan penyebaran umur populasi. Penyebaran umur merupakan ciri yang sangat penting populasi di sini. Nah, penyebaran umur itu beragam dalam batas-batas tertentu. Kenapa terjadi penyebaran ataupun perluasan umur? Penyebaran populasi adalah gerakan individu ataupun anak-anaknya. Kalau tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, spora dan sebagainya, larva. Kalau manusia anak-anak kecil, ke dalam ataupun keluar. Ya. Jadi kalau saudara untuk pergi dari suatu kota ke kota lain atau dari rumah ke kampus, saudara bawa biji-bijian, saudara sebarkan ke daerah tertentu, saudara akan memperluas populasi. Itu. Ya. Itu. Ada 3 bentuk penyebaran populasi. Ada 3 bentuk penyebaran populasi.
Yang pertama yang dikatakan emigrasi. Yang kedua dinamakan imigrasi. Yang ketiga dinamakan migrasi. Halo teman-teman, Tiara, Amelia, pernah mendengar kata emigrasi, imigrasi, dan migrasi? Liana, pernah mendengar kata emigrasi, imigrasi, migrasi? Pernah, Pak. Ya, kalau saudara ada bapaknya yang bekerja di bagian imigrasi, ya tak? Ada itu. Jadi emigrasi itu gerakan keluar, keluar, ataupun kepergian individu keluar dari batas tempat populasi, sehingga populasinya berkurang. Kalau saudara, ya, Luther kalau dari Papua pergi ke Pulau Jawa, banyak anak-anak muda pergi ke Pulau Jawa, itu namanya emigrasi. Kalau banyak yang anak-anak muda pergi ke sini, nanti anak-anak muda yang ada di Papua dan lain sebagainya sedikit, lebih banyak di Jakarta. Itu. Jadi gerakan keluar, emigrasi keluar. Kalau saudara pergi ke luar negeri, saudara datang ke kantor emigrasi dulu. Kantor untuk menyatakan saya mau ke luar negeri. Jadi keluar negeri itu bagian daripada emigrasi. Ada kantornya, kantor emigrasi. Gerakan keluar dari populasi. Kalau imigrasi, bagian imigrasi, ya, gerakan ke dalam batas tempat populasi. Kalau ada orang masuk, itu imigrasi. Masuk. Jadi orang yang keluar dari populasi, itu emigrasi. Masuk, itu adalah imigrasi. Kalau migrasinya aja, migrasi hanya berangkat dan datang kembali secara periodik. Jadi kalau orang Indonesia pagi hari pergi ke Singapura, pagi hari pergi ke Singapura, sore hari pulang ke Jakarta, ini namanya migrasi. Kalau orang Bogor pergi ke Jakarta, sore pulang ke Bogor, itu bagian daripada namanya migrasi. Ya. Kalau orang dari luar ke dalam, orang Indonesia yang ada di dalam, di luar, itu balik lagi ke Jakarta, ya, ke Indonesia, itu namanya imigrasi. Kalau keluar adalah emigrasi. Oke, itu. Nah, selanjutnya, ada tipe-tipe interaksi. Tipe-tipe interaksi antara dua jenis dalam populasi. Karena tadi sudah kita membicarakan imigrasi, tapi ada ini tipe interaksi. Karena yang keluar masuk itu adalah interaksi. Ya. Tipe interaksi antar dua jenis. Jadi secara teoritis, populasi dari dua jenis dapat berinteraksi di dalam cara-cara tertentu sesuai dengan cara berinteraksinya. Cara interaksi yang pertama yang dinamakan interaksi antar dua jenis dalam populasi itu yang dinamakan dengan netralisme. Saya pakai besar aja. Jadi netralisme hubungan antara dua jenis, ya, netral artinya tidak satupun populasi yang terpengaruh dalam interaksinya. Jadi kalau kita berinteraksi, kamu berinteraksi dengan temanmu, tidak ada saling pengaruh mempengaruhi, ya, itu netral.
Jadi kalau di antara dua orang temanmu ada yang bermusuhan, kamu ditanya, menurut kamu gimana Tiara, Liana? Ada temanmu itu berantem loh, aku netral kok, aku bebas. Kamu tidak terpengaruh dengan si A maupun si B, netral. Ada dua interaksi lagi yang dinamakan persaingan. Persaingan itu saling menghalangi, di mana kedua populasi saling menghalang-halangi secara aktif. Ada orang yang bersaing. Kalau dua petinju itu persaingan, menghalang-halangin supaya tidak dijatuhkan. Persaingan. Nah, persaingan itu kadang-kadang memunculkan persaingan yang sehat maupun yang tidak sehat, ataupun yang dikatakan persaingannya kotor. Gitu. Ada persaingan dalam penggunaan sumber daya, di mana setiap populasi itu yang merugikan dalam perjuangan memperoleh sumber. Nah, ini ada yang dikatakan parasitisme. Parasitisme itu merugikan yang berkaitan dengan sumber daya. Halo, pernah mendengar kata parasitisme atau dulu di SMA? Pernah, Pak. Nah, umumnya orang yang mengatakan bahwa jangan jadi parasit. Tanaman yang menempel, mengambil makanan dari situ. Contoh benalu. Orang mengatakan jangan menjadi benalu ya. Kalau di dalam sosial kemanusiaan ya, masyarakat jangan jadi parasit, jangan benalu. Kalau jadi teman, jangan mengambil terus saja. Kalau berteman, ya kita harus netral. Jangan terjadi persaingan. Ataupun kalau bisa saling membantu kerjasama. Dan bahkan ada lagu tentang parasit. Maunya ditraktir terus, tapi nggak pernah menraktir. Itu bagian dari parasit. Maunya aja itu, maunya. Mau menang sendiri. Nelpon nggak mau, maunya ditelepon. Nah, itu. Ya kita harus saling gitu ya. Jadi parasitisme. Jadi parasitisme itu merugikan, mengambil sumber dayanya. Ada yang disebutkan yang dikatakan amensalisme, yaitu populasi dihalangi sedangkan yang lain tidak. Ini ada yang curang, ada yang enggak. Jadi amensalisme itu. Biarin aja orang lain amensalisme. Kita dihalangi, yang penting kita enggak menghalangi orang lain. Biarkan aja orang lain jahat, yang penting kita tidak jahat. Biarkan aja orang lain menyontek, yang penting kita tidak menyontek. Jadi kita yang harus berbuat baik. Kalau parasitisme itu merugikan. Kalau amensalisme ya menghalang-halangin, tapi tidak terpengaruh yang dihalang-halangin itu. Ada yang dinamakan predator. Predator ini kebalikan dari parasitisme. Kalau parasitisme biasanya yang jadi benalu, seperti contoh benalu, itu yang kecil. Yang bersifat parasit itu kecil. Cacing yang ada di dalam tubuh kita itu parasit. Kalau predator itu besar, pemangsaan. Pemangsaan atau predator. Populasi menyerang secara langsung. Biasanya yang besar itu menjadi predator. Memakan secara langsung. Itu. Ini istilah-istilahnya. Ada yang dikatakan komensalisme. Ya. Komensalisme itu berbeda dengan amensalisme. Nah, kalau bisa jadi kita ke komensalisme aja nggak apa-apa. Populasinya diuntungkan, yang lain tidak dipengaruhi. Kalau kita berteman, orang lain itu diuntungkan ke kita, tapi kita nggak diuntungkan. Jadi komensalisme.
nggak apa-apa. Berarti kita menjadi berkat. Nah, jadi orang yang menjadi berkat itu komensalisme. Orang yang dengan kita itu menguntungkan. Untung loh. Untung saya berkawan dengan Amelia Reba. Untung saya berkawan dengan Liana. Untung saya punya Tiara. Untung saya punya teman Luther. Kenapa? Kalau nggak punya untung itu, wah aku bisa repot ini. Aku bisa nggak dibantu dan lain sebagainya. Untung. Tapi Tiara, Liana, Amelia, Luther tidak terpengaruh dengan kehadiran kita. Kalau saudara menolong orang, kamu tidak terpengaruh, tidak merugikan dan sebagainya, menolong saja. Tapi orang lain menguntungkan, untung bersama dengan saudara. Saudara membantu orang 2.000 perak, 5.000 perak. Orang yang saudara beri itu menguntungkan, untung. Untung aku dikasih Liana 2.000 perak. 5.000 perak. Tapi Liana tidak terpengaruh. Dengan uang 2.000 atau 5.000 nggak mempengaruhi Liana. Berubah. Terjadi perubahan enggak. Ini bagian dari komensalisme kalau di dalam masyarakat. Nah kalau begitu, bagaimana dalam berteman itu? Kalau di masyarakat, kalau di dalam ekologi itulah. Ada yang dikatakan protokooperasi. Kita sering mendengar kata kooperasi, kerjasama. Jadi di sini dikatakan protokooperasi itu kedua belah populasi ataupun dua belah jenis ini memperoleh keuntungan dengan adanya kerjasama. Tapi hubungan itu tidak merupakan satu keharusan. Tidak harus. Ketika kita berhubungan dengan orang lain, kita ada protokooperasi. Tidak ada keharusan untuk berhubungan itu. Kalau kita mengenal kooperasi, kerjasama. Gitu. Ada lagi yang keharusan apa? Yang keharusan itu mutualisme. Kalau mutualisme adalah keharusan. Semua saling menguntungkan. Dan itu merupakan kewajiban. Harus. Mutualisme itu keharusan kita. Nah, sedapat mungkin kita bisa protokooperasi ataupun mutualisme. Hewan-hewan apa yang mutualisme sama yang protokooperasi? Itu contohnya. Ya. Kalau saudara setiap hari bisa melihat di lingkungan saudara, ada bunga, ingat ada bunga. Bunga itu pagi-pagi hari didatangin kupu ataupun serangga. Itu mutualisme. Keharusan, kewajiban. Tanpa itu, kembang-kembang itu sebagian tidak, bunga-bunga yang itu tidak bisa menjadi biji. Tanpa itu, kupu-kupu juga tidak mendapatkan makanan. Jadi itu suatu keharusan. Tapi kalau yang bukan keharusan, tapi saling menguntungkan, adalah yang dinamakan protokooperasi. Bukan suatu kewajiban. Itu. Ya. Oke. Sampai di sini dulu, nanti akan saya kirim penjelasan ini ya. Oke. Yang penting saudara dengarkan dulu, saudara bisa kembangkan lagi. Nanti baru ada tugas-tugas lain lagi. Ya? Oke. Oke, kalau gitu kita akhiri. Agustina. Lagi sudah yang langsung muncul Agustina. Ayo Agustina, mandu dengan doa. Baik, Pak. Cantika kok kayak krip-krip tuh. Udah rapi rambutmu. Ya.
Udah Agustina, yuk. Panas ya Agustina ya. Aku lihat tadi Agustina rambutnya cuma diginiin aja, dia kemeringat ya. Iya, Pak. Ayo, oke, yuk. Baik. Sebelum kita mengakhiri kuliah pada hari ini, kita tutup dalam doa. Saya akan pimpin dalam umat Kristiani, yang lainnya menyesuaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, Engkau telah memimpin kami dalam mata kuliah hari ini Tuhan. Tiba saatnya kami akan mengakhiri kuliah ini Tuhan, biar apapun yang telah dijelaskan oleh Pak Narto, biar Tuhan yang bekerja secara penuh atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, pertemukan kami Tuhan minggu depan di Zoom virtual ini Tuhan, supaya kami bisa dapat belajar bersama-sama dengan Pak Narto Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berkati kami juga Tuhan di kegiatan kami sehari-hari, apapun itu Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak, kami telah berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, teman-teman semuanya, kita akhiri nanti besok-besok aku segera kirim ulang lagi ya materinya ya. Oke, salam sehat sekeluarga. Salam sehat sekeluarga. Oke, yuk, makasih. Salam. Iya, iya.